Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Al-Fayumi dari Prodi eh, Pendidikan Agama Islam, hendak menjelaskan pendidik dan tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau dosen Dr. Hajah Hilda Aini Syifa. Pertama, kita akan membahas guru terlebih dahulu. Guru dalam dunia pendidikan Islam sering disebut dengan istilah murabbi, muallim, mursyid, mudarib, mudaris, ustadz, dan lain sebagainya. Peran guru dalam dunia pendidikan Islam sangatlah sentral. Bahkan para ulama juga menyebutkan man ta'allamal ilma wa laysa lahu syekhun fa syaikhu syaitan. Dan siapa yang belajar ilmu tanpa adanya guru, maka hendaknya dia belajar kepada syaitan. Keutamaan sebagai guru, di antaranya yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman di antara kalian semua, walladhina utul ilma darajat, dan juga uh, orang-orang yang telah Allah berikan ilmu. Nah, di sini konteksnya adalah ketika yang Allah berikan ilmu, ketika orang yang berilmu tersebut itu mengamalkannya, baik dengan cara mendidik atau dan lain sebagainya. Dengan analogi seperti hanya guru atau uh, uh, dan yang lainnya lah. Untuk yang kedua, keutamaan yang kedua, yakni memiliki ilmu yang bermanfaat seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ullah. Ketika Ibnu Adam tiba akan kematiannya, maka putus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang solih solihah dan doakan terhadap kedua orang tuanya. Nah, untuk poin yang kedua di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini selaras dengan penjelasan tadi yang poin yang pertama, bahwasanya ilmu yang diamalkan atau yang disalurkan uh, dengan mendidik atau dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, keutamaannya yaitu menjaga diri. Hendaknya seorang guru itu memiliki keutamaan bisa menjaga dirinya sendiri, karena seorang guru hendaknya mengetahui terhadap permasalahan hak dan yang batil. Maka dari itu, bagi seorang guru untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut, dari perkara yang tidak baik dan melakukan perkara-perkara yang baik. Keutamaan yang keempat, yakni memperoleh kebaikan yang berlimpah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang guru itu memperoleh kebaikan yang banyak, seperti mengamalkan ilmu, dan ketika diamalkan oleh muridnya maka dia memiliki amal yang mengalir. Nah, poin yang kelima, memiliki amal yang mengalir walaupun sudah meninggal. Nah, di sini selaras dengan hadis yang disebutkan dari riwayat Imam Muslim yang disebutkan yang bersandar dari Abu Hurairah, dari sanad Abu Hurairah, yang mana mengalirnya ilmu di sini itu walaupun seorang guru tersebut sudah meninggal. Nah, untuk keutamaan yang keenam, yakni memiliki kebijaksanaan dalam menentukan permasalahan. Nah, orang yang berilmu atau seorang guru hendaknya memiliki kebijaksanaan dalam menentukan permasalahan, karena dia mengetahui tentang apa yang problem apa yang telah dihadapinya. Oke. Kriteria guru menurut Al-Ghazali sendiri, yang pertama yakni memiliki kasih sayang, lemah lembut, tidak berharap upah, tidak mengharap pujian, tidak mengharap ucapan terima kasih, jujur, berbudi luhur, toleransi, tidak merendahkan ilmu selain bidangnya, tidak mengharap balas jasa. Kenapa kok Imam Ghazali menuturkan kriteria guru dalam menjaga dunia pendidikan? Karena dalam dunia pendidikan itu perlu ada yang namanya keseriusan dalam mendidik. Karena apa yang pernah dikatakan oleh para ulama, pendidikan adalah sesuatu yang menempuh
terhadap generasi yang akan datang. Seorang pakar pernah menyebutkan bahwasanya ketika engkau hendak menghancurkan suatu negara atau suatu bangsa, maka tidak perlu menghancurkan negara tersebut, tapi hancurkanlah generasi mudanya. Nah, disinilah peran guru untuk menjaga terhadap pendidikan tersebut. Karakteristik menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Masy'ari. Nah, karakteristik tadi menurut Imam Al-Ghazali, sementara ini yang disebutkan oleh Imam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikutip dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Yang pertama, hendaknya seorang guru membaca doa dari apa yang telah Rasulullah ajarkan. Yani bismillah amantu billahi tasamtu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, memberi salam seperti yang biasa dilakukan oleh guru-guru kebanyakan ya di Indonesia itu ketika masuk ya memberi salam. Terus tidak terlalu banyak bergurau. Maksudnya kenapa kok tidak boleh banyak bergurau? Karena di sini akan merendahkan dari karismatik dari seorang guru tersebut. Karena ketika seorang guru terlalu banyak bergurau, maka maruah yang dimiliki oleh seorang guru itu akan seolah-olah terkikis. Oke, untuk yang keempat, yakni tidak bersuara keras dan tidak terlalu pelan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya Al-Khatib Al-Baghdadi, "Innallaha yuhibbus sawta al-khafif wa yubghidus sawta ar-rafi'." Bahwasanya Allah mencintai suara yang khafif wa yubghidus sawta ar-rafi', dan Allah benci terhadap suara yang ditinggikan. Maksudnya khafif di sini adalah suara yang lemah lembut. Lemah lembut dalam arti tidak terlalu pelan. Langsung poin yang kelima, hendaknya menyampaikan materi dengan pelan agar pendengar bisa mendapatkan kesempatan untuk berpikir. Jadi tidak terlalu buru-buru, biarkan si murid itu juga untuk bisa memikirkan apa yang diucapkan oleh gurunya atau yang dituntun oleh gurunya. Karakteristik selanjutnya ya ini tidak membahas pembahasan yang keluar dari materi. Ini yang perlu ditekankan oleh setiap guru, yang mana kebanyakan itu terlalu banyak yang membahas terhadap pembahasan yang keluar dari materi, yang menjadikan kerancuan dalam materi yang disampaikan. Nah, tanggung jawab guru. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam tanggung jawab seorang guru adalah yang pertama dapat mengeluarkan manusia dari sifat hayawaniyah. Maksudnya apa? Jadi manusia sendiri itu diciptakan oleh Allah ya dari 3 unsur yang kita tahu. Yang pertama dari jasadiyah, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Nah, nafsu di sinilah yang ditanggung oleh seorang guru untuk mengontrol manusia dari sifat hayawaniyah, nafsu hayawaniyah. Yang mana nafsu hayawaniyah di sini hanya mengandalkan naluri, naluri hayawaniyah, bukan untuk nafsu terhadap kebaikan. Yang mana kita tahu bahwasanya nafsu itu tergolong menjadi 6, yang mana masing-masing memiliki kriteria masing-masing. Terus yang kedua, menggiring untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana guru memiliki tanggung jawab seorang murid untuk selalu taat kepada Allah. Terus yang ketiga, mendidik moral manusia ke arah yang lebih baik, bahwa karena seorang pemuda itu merupakan pemimpin masa depan, maka moral yang ditekankan oleh seorang guru adalah mendidiknya sebaik mungkin, baik itu dari segi akhlak ataupun rasio yang digunakan atau ilmunya. Oke, untuk selanjutnya ya ini pengembangan fitrah manusia. Kita tahu bahwasanya fitrah manusia diutus ke bumi ini sebagai khalifatan fil ardi dan juga sebagai hamba. Selain sebagai sebagai hamba dan juga sebagai khalifah, di sini bagaimana tanggung jawab guru membentuk seorang murid, membentuk seorang murid sebagai manusia yang kembali terhadap fitrahnya, kembali terhadap jalurnya. Terus lalu sebagai pendidik spiritual utamanya dalam syariat, dan juga
Tanggung jawab seorang guru adalah spiritual yang mengajarkan terhadap syariatnya. Kita tahu bahwasanya dalam suatu hadis yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang mana beliau bersandar terhadap eee, Imam Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani eee, anil anil min alfi abidin. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin." Bahwasanya seorang yang berilmu satu saja, itu lebih sulit bagi setan mengganggunya daripada mengganggu 1.000 orang yang ahli ibadah. Di sini sisi spiritual guru yang ditanggung untuk bisa mendidik spiritual ke arah ibadah yang mana ibadahnya itu menggunakan ilmunya. Karena kita tahu juga dalam hadis riwayat lain menyatakan bahwasanya al-amalu bila ilmin, bahwasanya mardudun. Amal tanpa adanya ilmu itu mardud, ditolak. Oke, sekian mungkin dari saya. Uh, Ketika ada yang mungkin untuk dikoreksi ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.